Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Umi Rahayu, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. GPIB atau Gereja Protestan di Indonesia Barat adalah gereja yang tumbuh dan hidup di Indonesia. Terbentang dari Sabang sampai ke Bahu-Bahu, Nunukan sampai Cilacap. Tentu saja memiliki kekayaan budaya dan etnis yang cukup baik, yang perlu mendapat perhatian untuk dikelola dengan baik dan tepat. Baik di kota maupun di wilayah perdesaan, bahkan wilayah perbatasan antar negara. Ini menunjukkan bahwa GPIB bukan saja gereja yang multikultural, tetapi juga multi sumber daya. GPIB hadir sebagai candra di muka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui penjabaran visi dan misinya. Visi dan misi GPIB harus dipahami sebagai misi Allah bagi gereja yang harus berakar kuat dalam kehidupan jemaat, di mana seluruh jemaat GPIB diharapkan mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan visi dan misi GPIB itu melalui keenam bidang yang ada. Visi GPIB adalah GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Dan misi GPIB ada 3. Yang pertama yaitu menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dengan bertolak dari firman Allah yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga gereja, baik dalam persekutuan maupun dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan yang terwujud melalui inisiatif dan partisipasi dalam kesetiakawanan sosial serta kerukunan dalam masyarakat dengan berbasis pada perilaku kehidupan keluarga yang kuat dan sejahtera. Yang ketiga, menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap lingkungan hidup, semangat keesaan, dan semangat persatuan dan kesatuan warga gereja sebagai warga masyarakat. Saudara-saudara, pertama-tama yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang mewujudkan damai sejahtera adalah berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, ia sudah berdamai dengan Allah dan dia sudah berdamai dengan sesamanya. Pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya dapat membangun kerjasama dengan orang lain karena ia dapat menerima orang lain apa adanya dan memahami orang lain bukan berdasarkan perspektif diri, melainkan berdasarkan empati. GPIB memiliki sistem kepemimpinan kolektif kolegial. Itu berarti bahwa pemimpin GPIB perlu memiliki kesadaran bahwa dirinya bekerja sebagai salah satu anggota tim untuk mengerjakan atau melaksanakan visi dan misi gereja, dalam hal ini GPIB, bukan visi dan misi diri atau kelompok. Tim dimaksud bukan hanya di lingkup sinodal, melainkan juga kerjasama atau interaksi yang baik antara sinode dengan jemaat. Keduanya bersinergi melaksanakan visi dan misi yang telah dirumuskan bersama dan dilihat sebagai pelaksanaan misi Allah bagi dunia. Aset terbesar GPIB yakni jemaat, baik jemaat di kota maupun di desa, termasuk di dalamnya adalah pos-pos pelayanan yang ada di wilayah laut, darat, pulau, dan perbatasan negara. Modal ini yang menolong para pemimpin GPIB untuk dapat merangkul siapa saja dari kalangan mana saja, dengan latar belakang apa saja, sehingga misi GPIB yang termaktub dalam buku PKUPPG GPIB dapat diaplikasikan dalam kehidupan bergereja. Menjadi pemimpin adalah sebuah panggilan untuk melaksanakan misi Allah. Dalam kata panggilan itu, saudara-saudara, terkandung pengabdian diri atau dedikasi, kesetiaan atau loyalitas, integritas, dan ketaatan dalam melaksanakan firman Allah. Dan tentu saja untuk melaksanakan panggilannya, seorang pemimpin harus siap. Siap untuk berjumpa dengan persoalan, siap untuk berjumpa dengan pergumulan-pergumulan,
siap berjumpa untuk tantangan-tantangan yang dihadapi, dan melihat semua itu dalam perspektif Allah, sehingga penyelesaian masalah didasarkan pada tuntunan hikmat Allah. Gerak cepat yang perlu dilakukan atau dilaksanakan dalam melaksanakan visi dan misi ini adalah merekonstruksi secara terus-menerus apa yang belum dilakukan dan apa yang akan dilakukan, dan membawa GPIB untuk hadir secara konkret di tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan cara yang pertama, meningkatkan atau memperkuat sinergisitas antara jemaat kota dengan jemaat pedesaan, termasuk di dalamnya jemaat-jemaat Pospelkes, untuk melihat bahwa pergumulan pelayanan ini menjadi pergumulan bersama, baik di jemaat kota, pedesaan, maupun jemaat-jemaat di Pospelkes. Sebab ketika kita berbicara GPIB, kita bukan hanya berbicara tentang jemaat-jemaat di kota saja, tetapi kita juga berbicara tentang jemaat-jemaat di wilayah pedesaan, suku laut, pulau, dan perbatasan, serta Pospelkes. Yang kedua, saudara-saudara, memaknai pemahaman iman GPIB itu dengan cara menjawab persoalan-persoalan jemaat baik di kota maupun di pedesaan berkaitan dengan masyarakat industri atau masyarakat menuju 5.0, dan masyarakat adat dengan cara membangun kerjasama dengan tua-tua adat sebagai wujud bahwa GPIB hadir secara konkret di tengah masyarakat. Ketiga, memotivasi jemaat-jemaat baik di kota maupun di pedesaan untuk dapat memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat melalui cara membangun jejaring dengan pemerintah setempat, membangun jejaring dengan lembaga-lembaga gereja guna memperkuat persekutuan oikumenis, membangun jejaring dengan NGO-NGO yang berkaitan dengan peningkatan kualitas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian hidup ber-GPIB di tengah kehidupan berbangsa dan negara. Maka melalui tiga hal ini atau cara-cara yang demikian, saudara, mari kita bersama membangun GPIB dalam rajutan kasih Allah dan melihat pemilihan pemimpin GPIB ini sebagai pesta iman yang membawa sukacita dan kegembiraan untuk mengimplementasikan panggilan gereja di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara. Tuhan memberkati.